Halo Capricorn, jumpa lagi di Telar Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Capricorn, Sang Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, jadi ambil saja yang relate. Yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, mari kita masuk langsung ke energi Capricorn saat ini. Mohon bantuan semesta. Energi Capricorn untuk saat ini. Oke, kalian mendapatkan energi The World. Ya, adanya 29 di sini ya, angka 29, 9 tambah 2 itu 10, 10 itu adalah Wheel of Fortune. Gitu ya, The World di sini adalah kalian seperti mengakhiri sesuatu ya, menutup lembaran lama dan memulai lembaran yang baru di sini ya dengan adanya energi The World di sini ya. Bisa jadi kalian merencanakan untuk bepergian ke suatu tempat gitu ya, menjauhi apapun ini dunia lama kalian. Gitu ya, oke, mari kita lihat situasinya ya dengan adanya energi The World di sini. Mohon bantuan semesta situasi bagi teman-teman Capricorn di sini dengan adanya energi The World. Oh, langsung keluar. Oke, kalian ada dalam situasi verge ya, about to reveal atau confess gitu ya. Ada sebuah kalian seperti ingin mengakhiri sesuatu gitu ya, mengakhiri sesuatu dengan uh, confessing gitu ya, confessing, menyatakan apapun ini yang sudah menjadi rahasia kalian, yang sudah membuat kalian terbeban mungkin ya di masa lalu gitu ya. Kalian ingin mengakhiri itu semua dengan menceritakan apapun ini ya yang menjadi beban pikiran kalian gitu ya dengan adanya energi the force di sini ya. Saya merasakan adanya energi eight of cup, eight of sword, nine of sword gitu ya. Itu oke. Mari kita masuk langsung ke dalam tarot ya. Mohon bantuan semesta tiga energi untuk vibes the world di sini dan situasi confessing. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh teman-teman Capricorn di sini kepada seseorang, gitu ya. Saya merasakan energi Eight of Wands juga, gitu ya. Oke, Capricorn yang pertama adalah The Strength, Leo energi ya. Lalu yang kedua semesta ada energi Six of Wands. Lalu kemudian ada energi Eight of Cups ya, tadi saya hampir bilang Eight of Cups gitu ya. Itu bottom of the deck the lovers ya, Gemini energi. Oke, dengan adanya bottom of the deck the lovers gitu ya, ada sebuah pilihan yang sudah kalian tetapkan gitu ya. The lovers di sini bukan melulu tentang cinta gitu ya, tapi sebenarnya arti sebenarnya dari the lovers ini adalah menyatunya gitu ya, kesepakatan antara feminin dan maskulin, energi feminin dan maskulin dalam diri kalian yang memang dituntun oleh semesta sendiri ya dengan bantuan archangel di sini ya, supaya kalian bisa menetapkan pada satu pilihan gitu ya dengan ada energi the lovers. Jadi ada sebuah keputusan di mana kalian memutuskan untuk melakukan sesuatu gitu ya, dan itu sudah kalian mantapkan secara lahir dan batin gitu ya. Dan benar saja di masa yang lalu gitu ya, ada energi the strength gitu ya, kalian sudah menghimpun energi, kalian sudah menghimpun mental gitu ya. Dengan adanya strength di sini ya, kalian menguatkan mental kalian dari dalam gitu ya. Dengan adanya energi the strength di sini kalian lebih menaklukkan ego kalian gitu ya, dengan kalian lebih memikirkan untuk kepentingan bersama atau mungkin bisa jadi untuk kebaikan kalian sendiri dengan adanya the strength di sini ya. Ini adalah mental fortitude teman-teman ya, mengalahkan ego yang sangat liar ini dengan sesuatu yang bersifat lembut dan murni gitu ya. Itu lalu kemudian energi kedua di sini ada energi Six of Wands ya, ini adalah victory and recognition gitu ya, ada sebuah kemenangan gitu ya, yang kalian sampaikan, kalian seperti akhirnya menampilkan di muka publik gitu ya, kalian memberanikan diri untuk muncul gitu ya ke hadapan apapun atau siapapun di sini ya, yang selama ini mungkin kalian hindari gitu ya dengan adanya energi Six of Wands di sini ya.
adanya sebuah victory, adanya sebuah kemenangan, adanya sebuah recognition gitu ya. Itu lalu pengakuan gitu ya. Six of Wands itu recognition. Lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi Eight of Cups. Ya ini kalian pergi meninggalkan sesuatu ya, pergi meninggalkan sesuatu dengan harapan kalian bisa menemukan cup yang hilang ini ya, yaitu cup ke-9. Cup ke-9 di sini adalah Nine of Cups, yaitu wish fulfillment kalian. Jadi di masa yang akan datang kalian pergi meninggalkan sesuatu untuk mengejar apa yang kalian inginkan di sini ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut lebih dalam ya. Untuk 3 energi ini semesta. Yang pertama adalah energi the strength, kedua Six of Wands, dan Eight of Cups. Oke, the strength terlebih dahulu semesta, 3 kartu. Oke, kalian mendapatkan the moon ya. Ini adalah Cancer Scorpio energi. Lalu kemudian Two of Swords. Lalu kemudian betul saja ya, Nine of Swords. Gitu ya. Jadi ada sebuah tekanan gitu ya sampai kalian tidak bisa tidur gitu ya. Bottom of the deck, King of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck King of Cups di sini bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Cancer, Scorpio, Pisces gitu ya, water sign gitu ya. Itu atau seorang Leo gitu ya. Lebih pada Cancer atau Scorpio di sini ya mengarahnya ya. Itu atau seseorang yang memiliki ya Cancer, Scorpio, Pisces atau Leo dalam berchartnya ya. Banyak itu ya. Itu King of Cup di sini adalah energi orang yang sangat tenang gitu ya, yang sangat tenang dan dia tidak mempedulikan adanya goncangan dari eksternal gitu ya. King of Cup di sini tidak mempedulikan orang gitu ya, tidak mempedulikan kanan kiri kalau sudah istilahnya apa ya, mempengaruhi emosinya. Jadi King of Cup di sini seseorang yang tidak terpengaruh secara emosi gitu ya, dia lebih stabil secara emosi, dia tidak mempedulikan kanan kiri gitu ya, dia tidak peduli kalau dia sedang berada di tengah lautan yang dimana di lautan ini banyak bahayanya ya, gitu ya, ada banyak distraksi di sini ya, tapi orang ini tetap tenang dan mengamati gitu ya. Jadi kalian di sini lebih pada menahan diri di masa lalu gitu ya, kalian tetap low profile gitu ya dengan adanya the moon di sini ya, dan kembali lagi di masa yang lalu gitu ya, kalian sudah ingin untuk menyampaikan ini sebenarnya teman-temannya, cuman kalian masih bingung di sini ya akan apa yang harus kalian lakukan. Kembali lagi di sini kalian masih belum tahu arahnya ke depan bagaimana gitu ya, dengan adanya energi itu offshore bimbang gitu ya, dan itu yang membuat kalian tidak bisa tidur gitu ya. Itu a never ending nightmare gitu ya. Nine of Swords di sini adalah never ending nightmare, sesuatu hal yang membebani kalian gitu ya, karena kalian takut untuk mengungkapkannya gitu ya, itu di masa lalu gitu ya, tapi itu yang malah membuat kalian tidak bisa tidur gitu, tidak bisa tenang gitu ya. Oke, lalu kemudian energi kedua di sini, mari kita klarifikasi energi Six of Wands. Mohon bantuan semesta, klarifikasi energi Six of Wands. Six of Wands diklarifikasi dengan Eight of Pentacles. Lalu kemudian Eight of Wands, benar ya? Ada sebuah pesan yang kalian sampaikan, kalian akan mengkonfes sesuatu gitu ya. Ya, dengan adanya energi confess di sini tadi ya. About to reveal, ada sesuatu yang kalian ungkapkan gitu ya. Itu. Lalu kemudian Queen of Cups ya, Cancer, Scorpio, Pisces energi. Ya. Bisa jadi kalian saat ini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Cancer, Scorpio, Pisces energi ya, Capricorn ya.
Bottom of the deck di sini adalah Four of Swords gitu ya. Jadi ya, kembali lagi ya dengan adanya bottom of the deck Four of Swords di sini ya, kalian akhirnya bisa tidur dengan tenang gitu ya, karena di masa lalu gitu ya kalian terbeban dengan apapun rahasia yang kalian bawa ini ya, dan kalian tidak bisa tidur gitu ya sampai pagi, lalu kemudian kalian pun akhirnya menyampaikan pesan itu, ternyata teman-teman ya di saat ini sudah menyampaikan pesan itu, dan akhirnya kalian pun bisa beristirahat dengan tenang gitu ya, dengan adanya energi Four of Swords gitu ya, ada sebuah achievement atau pencapaian yang sudah kalian lakukan gitu ya, kalian seperti istilahnya mengungkapkan sesuatu ke permukaan gitu ya, dan kalian sudah menyiapkan ini gitu ya, menyiapkan ini dengan sangat baik untuk menyampaikan apapun ini informasinya gitu ya, kalian menyajikan hati kalian, menyajikan apa yang kalian simpan dalam hati gitu ya kepada siapapun ini gitu ya, itu. Dan itu ya berita yang cukup menggemparkan ya, karena masalahnya Eight of Wands di sini ada tornado ya di baliknya ya. Jadi orang ini, perempuan ini memanifestasikan sebuah tornado atau kekacauan gitu ya. Jadi tampaknya di sini ya ada sebuah ya sesuatu yang kalian ungkapkan ini sangat shocking soda bagi siapapun yang ada di sekitar kalian gitu ya. Apapun itu rahasia yang kalian bawa gitu ya. Oke, lalu kemudian mari kita klarifikasi dengan Eight of Cups. Mohon bantuan semesta untuk Eight of Cups di sini. Eight of Cups diklarifikasi dengan Ace of Cups. Nice. Lalu kemudian Eight of Swords ya, keluar lagi. Jadi bukan keluar lagi, tapi saya tadi sudah menyatakan ya, di awal ada energi Eight of Swords, Nine of Swords gitu ya. Eight of Swords. Lalu kemudian King of Wands. Ini Aries Leo Sagittarius energi. Bottom of the deck di sini The Empress ya. Ini Taurus Libra energi. Dengan adanya bottom of the deck The Empress di sini ya, di masa yang akan datang gitu ya, kalian ya kembali lagi The Empress di sini sedang posisi hamil gitu ya, sedang mengandung gitu ya. Bisa jadi kalian berfokus pada diri sendiri gitu ya, berfokus pada diri sendiri karena kalian sedang dalam kondisi mengandung gitu ya. Mengandung apa? Bisa literally mengandung anak, atau di sini kalian mengandung sebuah buah pemikiran gitu ya, buah pemikiran, buah usaha gitu ya, rencana baru gitu ya, proyek baru gitu ya, dengan ada energi The Empress di sini ya, dan kalian di sini seperti merawatnya seperti layaknya anak sendiri gitu ya, itu dengan adanya energi The Empress gitu ya, dan kalian di sini pergi meninggalkan apapun itu gitu ya di masa lalu gitu ya, yang tidak memberikan kalian wish fulfillment gitu ya, kalian pergi meninggalkan sesuatu hal yang mungkin dulu pernah kalian nikmati gitu ya, tapi kalian ternyata menyadari bahwa itu tidak membawakan sebuah kebahagiaan atau keinginan atau wish fulfillment yang kalian harapkan di sini. Akhirnya kalian pergi meninggalkan itu dan mencarinya gitu ya. Mencari cup ke-9 di sini. Cup ke-9 adalah Nine of Cups, yaitu wish fulfillment. Gitu ya. Itu lalu kemudian ini diklarifikasi dengan Ace of Cups, Eight of Swords, dan King of Wands di sini ya. Ya, dengan adanya Ace of Cups di sini ya, dan ini yang juga mengklarifikasi bottom of the deck The Empress di sini ya, kalian melakukan self love energi gitu ya. Ace of Cups di sini kalian self love energi, kalian menyayangi diri kalian sendiri gitu ya, atau bisa jadi di sini ada seseorang yang datang menghampiri kalian gitu ya, tapi kalian seperti tidak peduli gitu ya, karena kalian di sini dalam posisi terikat gitu ya, dan kalian berencana untuk meninggalkan apapun ini gitu ya, yang membebani kalian di masa lalu dengan adanya energi King of Wands di sini ya. King of Wands di sini memiliki sedikit kemampuan untuk membaca masa depan,
teman-teman ya. Jadi King of Wands di sini orangnya itu lebih ke visioner gitu ya. Jadi dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Ini entrepreneur energi ya, orang yang bisa memprediksi bisnis gitu ya. Bisnis apa yang akan berkembang nanti ke depannya gitu ya. Dan akhirnya kalian intinya adalah iya, tapi kalian di sini ingin meninggalkan sesuatu tapi kalian tertahan gitu ya karena adanya sebuah eight of swords di sini. Ini adalah self imposed restriction gitu ya, bahwa yang notabene halangan itu hanya ada di pikiran kalian saja gitu ya. Itu tidak nyata gitu ya. Coba kita klarifikasikan eight of swords di sini. Mohon bantuan semesta klarifikasi eight of swords di sini terkait apa? Eight of Swords diklarifikasi dengan Eight of Swords gitu ya, Tuhan. Jadi memang benar-benar kalian di sini istilahnya terikat ya, terikat mati ya, dan bukan terikat mati tapi lebih pada sulit sekali melepaskan gitu ya, sulit sekali melepaskan apapun ini yang membelenggu kalian gitu ya, secara pikiran gitu ya, itu. Lalu kemudian Princess of Cups gitu ya. Lalu kemudian King of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energi. Ya, bottom of the deck di sini adalah Five of Swords gitu ya, defeat gitu ya. Itu. Ya, kalian di sini seperti energinya itu seperti ya kalian losing energi gitu ya, kalian seperti lemes gitu ya. Kalian seperti hopeless gitu ya, akhirnya ya sudahlah, tak letakkan beban ini apapun itu gitu ya, tak ceritakan gitu ya rahasia ini gitu ya, yang selama ini mengikat saya gitu ya, yang istilahnya yang selama ini membebani saya gitu ya, sehingga saya tidak bisa tidur gitu ya. Kalian akhirnya merelakan diri untuk menceritakan itu apapun itu rahasianya gitu ya. King of Swords di sini dia memutus istilahnya ikatan ini gitu ya. Dan dengan adanya Page of Cup di sini ya, itu kalian seperti berharap gitu ya. Berharap bisa memutus ikatan ini gitu ya, ikatan pikiran kalian ini gitu ya. Itu dengan adanya energi Eight of Swords di sini ya. Itu. Ya, kalian ingin mengakhiri sesuatu di sini ya dengan adanya energi itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait hal ini ya, teman-teman Capricorn ya. Mohon bantuan semesta komennya atau sarannya untuk teman-teman Capricorn di sini. 3 energi. Yang pertama, Queen of Wands. Ya, energinya sangat berat sekali ya di sini ya. Tapi yakinlah teman-teman, saya merasakan bahwa ketika kalian sudah confess apapun ini ya kepada seseorang yang memang tepat untuk menerima cerita ini, gitu ya, kalian akan jauh lebih tenang gitu ya. Akhirnya kalian lebih plong gitu ya. Ten of Wands, bener kan? Satu lagi semesta. Langsung mendapatkan 2 di sini ya. Yang pertama adalah Seven of Cups. Lalu kemudian Five of Cups. Bottom of the deck di sini Ace of Cups ya. Luar biasa, Ace of Cups keluar 2 kali ya. Kuat-kuat
cakra hati ya, teman-teman Capricorn ya, dalam artian di sini bermeditasilah untuk membuka yang namanya cakra hati gitu ya. Nanti pelan-pelan semesta akan menunjukkan jalannya kepada kalian ya, apapun ini kendala kalian, apapun yang mengikat kalian gitu ya, apapun yang membuat kalian di sini tidak bisa bergerak maju, solusinya gitu ya, itu nanti semua ada di dalam hati kalian gitu ya. Dengan adanya Ace of Cups, semua jawaban ada di dalam hati kalian. Dengarkan hati kalian yang paling terdalam gitu ya, manfaatkan waktu sendiri kalian ya sebelum tidur gitu ya, mumpung kalian pun di sini tidak bisa tidur gitu ya, dengan adanya energi Nine of Swords di sini ya, untuk kalian terbeban dengan apapun ini rahasia ya, itu dengarkan isi hati kalian dan kejarlah apa yang membuat kalian bahagia gitu ya, dengan ada energi Queen of Wands di sini ya. Letakkan beban kalian gitu ya, letakkan beban kalian, berhati-hatilah dalam bergerak dan memilih ke depan terkait jalan kalian gitu ya. Dan dengan adanya Five of Cups di sini adalah fokuslah pada apa yang kalian punya gitu ya. Fokuslah pada dua cup yang masih tersedia untuk kalian gitu ya. Gitu ya, dan ini tampaknya juga cup satu-satunya yang tersisa gitu ya. Jadi ini adalah bentuk cinta kasih dari semesta satu-satunya yang tersisa gitu ya, yang ada dalam kehidupan kalian gitu ya. Pikirkan baik-baik gitu ya, pikirkan baik-baik gitu ya. Ini membuat kalian bahagia gitu ya. Letakkan beban kalian, bertahanlah sedikit lagi gitu ya. Fokuslah pada apa yang kalian punya gitu ya, meskipun itu hanya tersisa satu cup, tersisa satu hal yang kalian punya, fokuslah pada itu gitu ya. Itu lalu kemudian mari kita dengarkan monologi terkait teman-teman Capricorn di sini ya. Oke, monologi untuk teman-teman Capricorn di sini. Oke. New Moon in Virgo. Ya. Jadi karena di sini Venus sudah mulai masuk di Virgo ya, dan ini bertahan sampai 6 Agustus gitu ya. Ini waktunya untuk ya kepedulian yang nyata gitu ya, merapikan hidup, memperbaiki integritas gitu ya, rasa cinta yang lebih pada hal-hal yang simple gitu ya. A time to give rather than take gitu ya. Berikanlah cinta kalian pada apapun ini satu cup yang tersisa ini ya. Gitu. Teman-teman Capricorn ya, New Moon in Virgo. Gitu ya. Mungkin bisa jadi ada sesuatu yang akan terjadi nanti ya ketika Virgo season gitu ya, di bulan September gitu ya, ketika New Moon. Dilihat saja ya. Oke, lalu kemudian animal spiritnya untuk teman-teman Capricorn di sini satu kartu. Oh, langsung dua teman-teman. Nice. Oke. Saya ambil dua-duanya. Yang pertama di sini adalah Elephant Spirit, spirit gajah, roh gajah gitu ya. Greatness. Saya bacakan. Love is your strength. Leadership is your path. Your wisdom inspires everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve success. Jadi intinya di sini adalah teman-teman di sini dengan kalian menceritakan sesuatu gitu ya, kalian bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Jadi ternyata kehidupan kalian ini bukan sebuah kehidupan yang biasa gitu ya. Cobaan yang menghantam kalian bertubi-tubi di masa lalu gitu ya, itu menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain gitu ya, termasuk terkait beban apa yang kalian bawa saat ini gitu ya. Lalu kemudian kalian mendapatkan Raccoon Spirit, Inventor gitu ya. Decide on what you really want. Itu tadi ya. Decide on what you really want. Gitu ya. You have the ingenuity to claim it.
avoid being the trickster and practice integrity, gitu ya. You have many roles and can juggle them well. Ya, jadi avoid being a trickster gitu ya. Jadi intinya kalian di sini diminta untuk memilih gitu ya. Yakinkah gitu ya kalian akan melakukan ini gitu ya. Sampaikan dulu, ceritakan ini pada seseorang gitu ya. Mungkin ini bisa membantu gitu ya, meringankan apapun rahasia yang kalian bawa di sini sebelum kalian memutuskan sesuatu gitu ya teman-teman Capricorn ya. Itu ya pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Capricorn. Terima kasih bagi teman-teman Capricorn yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Capricorn. Terima kasih. Salam satu semesta.